Selamat datang kembali channel YouTube Lik Slamet di Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilike akan mencoba membuat marmer cake pandan. Di sini ada tips dan trik gimana dan caranya agar motif tidak tenggelam meskipun adonan cair. Maka dari itu wajib simak hingga selesai. Pertama, siapkan sekitar 2 sendok makan coklat bubuk. Kemudian tambahkan air panas, ini cukup 3 sendok saja untuk ukuran 2 sendok makan coklat bubuk. Diaduk merata hingga tercampur. Setelah itu, sisihkan, biarkan dingin. Selanjutnya, siapkan teflon berisi air, kemudian 100 gram margarin ditambah dengan 80 ml santan encer, ditambah lagi dengan 50 ml minyak goreng. Sebenarnya ini langsung kena api pun tidak masalah ya, tidak harus di steam seperti ini. Diaduk merata hingga benar-benar mencair, kemudian angkat dan biarkan dingin. Kemudian untuk olesan saya menggunakan Carlo. Carlo sendiri terdiri dari margarin, minyak, kemudian terigu masing-masing 1 sendok makan. Untuk loyang saya menggunakan ukuran 22. Untuk satu resep Carlo ini biasa saya gunakan untuk 1 loyang. Jadi jika terlalu tebal sebaiknya ditipiskan hingga merata. Ini contohnya terlalu tebal, saya kurangi sedikit. Lanjut, siapkan 4 butir telur. Kemudian saya gunakan 135 gram. Jika ingin manis, gunakan 150. Tambahkan 1 saset vanili. Tambahkan juga 1 sendok teh emulsifir. Ini kalian bisa menggunakan SP, TBM, ataupun ovalet. Mixer hingga kental ataupun putih berjejak. Contohnya seperti ini, tidak berbuih ataupun berbusa. Jika diangkat pun sudah bagus. Selanjutnya, siapkan 200 gram terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Tambahkan dengan 1 sendok makan maizena. Tambahkan juga dengan 1 sendok makan susu bubuk. Diaduk merata. Kemudian bahan kering ini saya masukkan bertahap. Aduk sebentar agar tidak berterbangan. Kemudian lanjut di mixer kecepatan rendah, cukup sebentar saja. Di mixer kembali dengan kecepatan rendah. Masukkan bahan cair yang sudah benar-benar dingin ataupun hangat-hangat kuku pun tidak masalah. Mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja. Selanjutnya kita bersihkan bagian pinggir, lalu diaduk balik pelan seperti ini. Sebenarnya ini ciri-ciri adonan yang sedikit turun, terlihat cenderung encer ya, tetapi tidak masalah.
Ambil sedikit adonan, campur ke coklat yang sudah dicairkan. Lalu aduk dulu seperti ini hingga merata. Selanjutnya tambahkan secukupnya sesuai dengan keinginan seberapa banyak. Aduk kembali hingga menjadi rata. Selanjutnya adonan yang putih kita tambah dengan 1 sendok teh pasta pandan ditambah dengan beberapa tetes warna kuning. Aduk merata ya. Perhatikan, ini salah satu ciri-ciri adonan yang turun, terlihat sedikit cair ya. Apakah nanti hasil bolu menjadi bantat? Jawabannya tidak ya, hanya saja nanti mengembangnya kurang full. Jadi tidak masalah ya, karena ini juga tadi saya over aduk saat pencampuran warna. Lakukan hingga benar-benar adonan habis. Kemudian inilah salah satu jawaban yang selama ini dipertanyakan ya. Ini meskipun cair yang coklat, motifnya tidak akan tenggelam. Kenapa demikian? Karena saya menggunakan coklat bubuk. Jika menggunakan pasta coklat, dipastikan motifnya akan tenggelam jika bolu sudah matang, karena tekstur sendiri sudah cair. Sebelumnya oven sudah saya panaskan 10 menit di suhu 150 derajat atau api sedang. Oven selama 50 hingga 55 menit atau hingga matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Hentakan seperti ini agar bolu tidak menciut. Selagi hangat, bisa segera keluarkan dari loyang. Bismillah, hasilnya mulus. Untuk satu resep ini, kenapa tadi loyang saya tutup? Sebenarnya jika adonan tidak turun, biasanya mengembangnya sempurna dan cenderung meluber di bagian tengah. Tetapi karena ini tadi adonannya menurun, itu penyebabnya saat pencampuran warna terlalu over aduk, sehingga bolu kurang maksimal mengembang. Meskipun demikian, ini bolunya tetap lembut, empuk, dan moist, dan pastinya tidak gawe seret saat dimakan. Matur nuwun, semoga bermanfaat.